Clarissa, Ian, Eva, Nera, Dado, Riani, Edmund, Naga, Dani. Oke, hari ini adik semua ya. Kita mulai pelajaran hari ini. Seharap satu orang pimpin lagu. Ada yang tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Tahu? Oke, satu orang pimpin lagu. Semuanya berdiri. Semangat ya, semangat. Mulai. Sabang sampai Merauke berjatuh pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu pulau Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu menuju tanah airku Indonesia. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik mata pelajaran IPS ya. Hari ini kita akan belajar pada yang pertama adalah 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Yang kedua, 4.1 menyajikan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, budaya, komunikasi, serta transportasi. Materi kita hari ini adalah karakteristik geografis Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Tujuan dari materi kita hari ini adalah supaya kita mengetahui karakteristik wilayah Indonesia dan pengaruhnya. Oke, anak-anak, kita mulai ya. Kalian sudah siap? Sudah. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan mengenal karakteristik wilayah Indonesia. Yang pertama adalah letak geografis, yang kedua letak astronomis, dan yang ketiga pengaruh dari letak geografis dan letak astronomis. Yang pertama, kita mengenal letak geografis Indonesia. Geografis adalah letak suatu wilayah yang didasarkan oleh keadaan aslinya. Oke, letak berdasarkan keadaan aslinya itu adalah letak geografis. Letak geografis anak-anak biasanya dibatasi oleh permukaan bumi, yaitu misalnya dibatasi oleh benua, sungai, gunung, dan letak Indonesia secara geografis yaitu berada di antara dua benua dan dua samudra. Letak Indonesia secara geografis itu dibatasi oleh dua benua dan dua samudra. Dua benuanya itu adalah benua Asia dan benua Afrika, dan samudranya itu adalah samudra Hindia dan samudra Pasifik. Pintar. Sekarang kita belajar batas wilayah Indonesia. Sebelum kita belajar mengetahui batas wilayah Indonesia, kita harus tahu dulu arah mata angin. Ya, ini adalah gambar arah mata angin. Yang sebelah atas ini adalah arah utara. Selatan. Bagian ini timur. Ini barat.
batas wilayah Indonesia. Sudah bisa lihat ini kan? Bisa lihat? Bisa, Bu. Oke, ini adalah peta wawasan Indonesia. Ini adalah peta Indonesia. Supaya kita mengetahui batas wilayah Indonesia, kita tentukan dulu arah mata anginnya. Tadi kamu sudah tahu mana utara, mana selatan, mana barat, dan mana timur. Jadi kalian sebentar mengamati peta. Kalian sebentar bentuk dalam kelompok. Harus mengetahui mana batas bagian timur, mana batas bagian utara, selatan, batas wilayah Indonesia. Anak-anak, sekarang kita lanjut ke letak astronomis ya. Apa itu letak astronomis, adik-adik? Ada yang tahu letak astronomis? Tidak tahu. Tadi kita sudah belajar letak geografis itu adalah letak yang didasarkan oleh keadaan aslinya. Sedangkan letak astronomis adalah letak yang berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang didasarkan oleh garis bujur dan garis lintang. Ini adalah contoh gambar bola dunia. Ya, ini yang dinamakan garis. Ini yang dinamakan dengan garis lintang. Kenapa disebut garis lintang? Karena dia adalah garis yang melintang dari bagian barat ke bagian timur. Ini yang dinamakan dengan garis lintang. Yang disebut dengan garis bujur, adik-adik, ini yang dinamakan dengan garis bujur. Kenapa disebut dengan garis bujur? Karena garis ini, kenapa disebut garis bujur? Karena garis ini ditarik dari ujung utara ke ujung selatan. Ya, sedangkan yang di tengah ini namanya adalah, siapa yang tahu yang di garis tengah ini? Garis apa namanya? Yang di tengah. Yang ini adalah garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa. Kenapa disebut dengan khatulistiwa? Garis ini yang membelah dunia itu menjadi dua. Yang membelah dunia menjadi dua. Sedangkan yang ini bagian atasnya, garis lintang yang di atasnya ini, garis lintang utara. Garis lintang utara. Yang di bawahnya adalah garis lintang. Garis lintang apa yang di bawahnya? Sudah tahu orang mata angin tadi toh? Garis lintang lintang selatan.
bawah ini adalah garis lintang selatan. Sekarang garis bujur. Ini yang dinamakan dengan garis bujur. Yang sebelah sini garis bujur apa? Bagian garis bujur bagian barat. Yang sebelah sininya garis bujur bagian yang ini bagian timur ya. Oke adik-adik, garis lintang ini adalah garis khayal yang melintang dari kutub barat ke kutub apa adik-adik? Kutub timur. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang melintang dari garis khayal yang diambil dari kutub utara ke kutub selatan. Itu adalah garis bujur. Bisa ulang? Ada yang bisa ulang? Apa itu garis bujur? Ada yang tahu? Belum paham? Belum paham kah? Belum? Oke, saya ulangi lagi ya. Ini adalah garis lintang. Garis lintang ini garis khayal yang melintang dari kutub barat ke kutub timur. Oke. Ini adalah garis bujur. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan dari kutub utara ke kutub selatan. Oke, bisa dimengerti ya? Oke, yang berikut kita belajar mengenai pengaruh dari letak geografis dan letak astronomi. Letak geografis tadi adalah letak suatu wilayah yang didasarkan oleh letak aslinya. Sedangkan letak astronomis tadi adalah letak suatu wilayah yang didasarkan oleh garis lintang dan garis bujur. Oke. Sudah paham? Oke. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke pengaruh dari letak geografis dan letak astronomis. Oke, yang berikut kita belajar mengenai pengaruh dari letak geografis dan letak astronomis tadi. Sekarang kita masuk ke pengaruh dari letak geografis dan letak astronomis. Indonesia itu berada di tengah-tengah, berada di antara dua benua dan dua samudra. Karena Indonesia berada di tengah-tengah, jadi Indonesia itu beriklim tropis. Itu adalah beriklim laut. Oke. Tiga, Indonesia mempunyai dua musim. Yang pertama itu adalah musim hujan dan musim kemarau. Oke. Musim kemarau itu yang bagaimana? Musim gugur dan musim kering. Itu adalah musim kemarau. Itu adalah pengaruh dari letak Indonesia sehingga Indonesia itu memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Yang berikut pengaruh dari letak geografis. Indonesia memiliki beragam agama, budaya, dan suku, ras. Apalagi yang beragam, bahasa, adat istiadat, apalagi itu pengaruh dari letak geografis Indonesia. Indonesia memiliki beragam bahasa, agama, budaya, dan lain-lainnya.
Yang kelima itu tadi adalah menjadi jalur perdagangan internasional, baik di jalur laut maupun di jalur udara. Adik-adik, pengaruh dari letak apa yang satu tadi? Letak astronomis. Pengaruh dari letak astronomis. Pengaruh letak berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Oke adik-adik, berdasarkan garis lintangnya itu Indonesia beriklim tropis. Yang kedua adalah terdapat hutan hujan tropis. Yang ketiga adalah sinar matahari itu sepanjang hari. Terus yang keempat adalah kelembapan udara yang tinggi. Itu berdasarkan garis lintang. Berdasarkan garis bujurnya, maka Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu. Yang pertama adalah zona waktu. Yang pertama waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian timur, dan waktu Indonesia bagian tengah. Oke. Waktu Indonesia bagian barat, 2 waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Itu adalah pengaruh dari letak astronomis berdasarkan garis bujur. Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu. Oke. Anak-anak, kalian sudah melihat peta ini? Sudah melihat? Ini adalah peta Indonesia. Ini yang dinamakan Indonesia bagian timur. Ini adalah batas Indonesia bagian timur. Ini adalah letak Indonesia bagian barat. Ini yang bagian barat. Dan ini adalah bagian tengah. Adik-adik, kalian kudu melingkar dalam bentuk kelompok. Bentuk kelompok sudah. Bagi dalam kelompok. Dalam kelompok melingkar. Dua kelompok kah? Dua kelompok ya? Lagi dalam kelompok. Kamu begitu di sekolah. Kelompok tulis soal. Dengar itu. Saya akan bagikan ini sebentar. Saya akan bagikan peta Indonesia. Kamu tentukan mana yang termasuk dengan Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, dan Indonesia bagian timur, dan Indonesia bagian barat ya. Tentukan. Habis itu sebentar, setiap kelompok presentasi di depan kelas ya. Masing-masing kelompok sebentar presentasi di depan kelas. Kamu mulai sudah. Mana Indonesia bagian timur, mana Indonesia bagian barat. Nah, ini adalah Indonesia bagian ini yang bagian timur. Kamu tentukan kota dalam Indonesia bagian timur. Tentukan kota. Ini Indonesia bagian tengah. Ini Indonesia bagian barat. Hari ini salah satu teman kalian akan mempresentasikan jawaban dari tugas mereka. Silakan. Saya membuat teman-teman, saya akan membacakan presentasi
7 Surabaya, 8 Olimpus Brazil, 9 Jakarta, Indonesia bagian tengah, 1 Bogor, 2 Ujung Padang, 3 Sulawesi, 4 Kendari, 5 Untuk teman kalian. Oke, terima kasih atas jawaban dari teman kalian yang sudah mempresentasikan jawaban dari masing pekerjaan mereka. Oke, hari ini kalian balik ke tempat duduk kalian masing-masing. Kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Oke, anak-anak, jadi hari ini materi kita sudah selesai ya. Tadi kita sudah belajar tentang karakteristik wilayah Indonesia serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Semoga materi hari ini dapat berguna. Kita pulang, kita berdoa dulu. Satu orang pimpin kita dalam doa. Satu orang. Berdiri semua. Oke, terima kasih. Silakan pulang. Terima kasih, Ibu.